worknya double, workoutnya double ya Bang Bara ya. Double semua. Double semua. Nasi telur pakai kalori. Nasi telur pakai kalori. Jangan sampai ada yang kelaparan lagi ya. Fauzan sudah makan alhamdulillah. Jadi hari ini nggak ada yang chatting lapar-lapar lagi nih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, langsung aja. Kita sebenarnya Bu Dina ingin mengulas. Bilangnya lapar ilmu aja. Oh iya, oke. Oh, boleh kalau lapar ilmu. Good. Lapar ilmu. Jadi sebenarnya ini Bu Dina hanya mengulang ya, karena sebelumnya pernah dipelajari. Karena sepertinya teman-teman masih agak kebingungan mengenai teks eksplanasi, makanya Bu Dina ulas lagi karena pembelajaran tentang teks eksplanasi ini seiring waktu masih tetap berlanjut. Jadi dasarnya dulu teman-teman harus dipahami. Apa sih teks eksplanasi? Tolong dong di chat. Nah, boleh nih chat. Apa itu teks eksplanasi? Yang chat pertama dapat 100. Oke, silahkan di chat teman-teman. Apa itu teks eksplanasi? Ini mohon maaf jangan dicoret-coret ya teman-teman ya. Nanti nggak kelihatan. Bu, boleh copy dari Google nggak, Bu? Enggak, Bu. Aduh, temennya Mbak Google nih. Kalian bisa tahu guys. Oh iya. Apa itu teks eksplanasi teman-teman? Barama tahu Bu. Bara tuh udah chat pertama tuh. Apa Bara? Kita baca yuk, kita baca. Apa itu teks eksplanasi? Oke, ini udah keluar nih jawabannya. Teks yang menjelaskan suatu peristiwa. Good. Ada lagi ini bagus. Teks yang menjelaskan. Ayo apa lagi? Ayo teman-teman, mana suaranya nih? Disuruh ngechat sekarang nih. Bu Dina fasilitasi untuk chatting. Yeah. Jangan dicoret-coret dong, itu slide-nya bagus. Dicoret-coret. Boleh chatting dan tidak boleh dicoret-coret. Apa ya? Ayo apa? Yang menjelaskan peristiwa. Bagusan apa ya? Apa ya? Kejadian. Haikal. Apalagi nih teman-teman? Nah, dan nih Ilma. Adalah merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena. Baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan sosial, budaya, dan Itu baca buku nggak sih? Nonton dari buku. Iya kayaknya. Nonton dari buku itu kayaknya tuh. Yang lainnya dapat dari buku. Gak apa-apa, gitu, berarti teman-teman baca buku, bagus. Vina, teks yang Dia baru baca, terus tulis Bu. bagaimana peristiwa alam dan lain-lain. Oke. Aku nyari dulu ya. Sudah ya, cukup ya, chatnya sudah ya. Chatnya sudah ya, sudah selesai. Nah, oke. Teks eksplanasi adalah, itu teman-teman betul, teks yang menggambarkan tentang atau menjelaskan tentang sebab akibat suatu fenomena, baik berupa peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lain-lainnya. Nah, ciri-ciri teks eksplanasi, ada yang masih ingat? Ciri-ciri teks eksplanasi, ada yang masih ingat nggak teman-teman? Ayo. Nggak habis tahu Bu. Hafiz nih, teks yang memiliki penjelasan umum, kesimpulan, dan deret menjelas. Ini bagian ya. Bu Dina tanyanya ciri-ciri teman-teman. Kalau bagian-bagiannya itu ya, nanti Bu Dina jelaskan tentang bagian-bagian teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi. Nah, ini yang Bu Dina tanya adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Udah pernah Bu Dina bahas. Ayo teman-teman ingat lagi. Teks yang memiliki penjelasan umum, kesimpulan, dan deret menjelas. Ini Hafiz, ini namanya struktur ya, struktur teks eksplanasi. Ini nanti akan Bu Dina bahas juga. Ayo apa ciri-cirinya? Yang langsung jawab hari ini Bu Dina langsung kasih nilai 100. Ayo. Ada yang masih ingat? Bu Dina kasih clue ya. Informasi penting dapat digali dan ditemukan. Iya, ciri-cirinya apa teman-teman? Kalau misalnya teman-teman pas baca teks sudah melihat nih kalau ini tuh termasuk teks eksplanasi.
Ciri-cirinya apa nih? Ayo, ada yang masih inget nggak? Sebab Teks yang berdasarkan fakta, Bu. Oh, good. Teksnya itu ciri-cirinya berdasarkan fakta. Tapi untuk mengetahui kalau itu berdasarkan fakta atau bukan, teman-teman menggalinya harus menggunakan kata tanya. Ciri-cirinya di situ ada mengapa dan bagaimana. Sebentar. Maaf ya. Nah, ciri-cirinya itu. Nah, nih teman-teman, kita akan bahas lagi ya ciri-cirinya, biar teman-teman nggak lupa. Biar rapi. Nah, teks eksplanasi itu berisi fakta. Terus di dalamnya itu ada ciri-cirinya itu ada sebab dan akibat dan menjawab dan itu. Sebab akibat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa itu terjadi. Bentar, Bu, mau saya catat. Good. Ibu, bentar, Bu, saya mau catat. Bentar, Bu. Di buku juga sebenarnya ada teman-teman kalau teman-teman mau baca. Boleh kalau mau dicatat boleh. Sudah Halaman berapa, Bu? screenshot aja. Nah, teman-teman, ini udah Budina rangkum teman-teman materinya dari buku paket. Jadi kalau teman-teman mau baca, teman-teman bisa baca dari awal buku paket JSIT-nya. Ya, jangan bosan-bosan untuk membaca. Gitu. Oke ya. Sudah tahu ya tadi apa itu tadi teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan atau teksnya menjelaskan suatu peristiwa alam, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya dia isinya fakta, berarti hasil dari penelitian ya. Terus berupa isinya itu tentang sebab dan akibat. Nah, berisi juga pernyataan atau pertanyaan bagaimana, menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa peristiwa itu terjadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Yang baru bergabung. Nah, teman-teman, bagaimana nih cara teman-teman menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi? Kadang bingung ya, udah baca berkali-kali, tapi kok ini apa ya? Ini eksplanasi atau bukan gitu? Masih bertanya-tanya. Bagaimana sih cara teman-teman untuk menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi itu? Nah, informasi penting ya dapat digali dan ditemukan dengan cara teman-teman menjawab pertanyaan. Bagaimana teman-teman menjawab pertanyaan? Berarti harus ada pertanyaan terlebih dahulu. Jadi setelah teman-teman membaca teksnya, teman-teman tuh wajib banget bertanya tuh, wajib banget ada pertanyaan. Karena kalau misalnya teman-teman nggak ada pertanyaan, jadi seakan-akan teman-teman nggak ngerti apa ini yang aku baca ya gitu. Jadi belum bisa menemukan itu teks eksplanasi atau bukan. Nah, kata tanya dapat digunakan untuk teman-teman menggali informasi dari teks eksplanasi. Masih ingatkah teman-teman kata tanya yang bisa kita gunakan apa aja? Ada berapa? Di chat. Boleh. Kata tanya ada berapa dan apa aja kata tanyanya? Ya, di chat. Boleh di chat. Boleh sih. Di mute aja deh biar di chat aja jadi mereka cepet. Ada 6. Iya, apa? Nah, di mana? Ada yang ketinggalan. Siapa? Oh, Raihan. Enggak terlalu ketinggalan banget kok. Baru 10 menit.
Nih, bara, apa, kenapa, bagaimana, mengapa, di mana, kapan. Ada berapa ini? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, good. Mengapa, kapan. Oke, ini Lady. Afdal. Selamat bergabung, Afdal. Terus, apa, kenapa, bagaimana, mengapa, di mana, Lady. Siapa? Nah, jangan lupa nih, siapa, apa, mengapa, bagaimana. Pertanyaan apa? Oh, ini Kakak Raihan. Mencari, mengulang kembali apa kata tanya ada apa aja. Oke, stop. Terima kasih Aisyah, bagus. Hafiz, Nathan, Salam, dan yang lain-lain, Lady. Terima kasih banyak. Berarti teman-teman masih ingat ya? Nah, kata tanya itulah yang akan digunakan untuk membuat pertanyaan agar teman-teman dapat menggali. Nah, jawabannya itulah yang akan nanti menjadi teman-teman menggali apa itu termasuk teks eksplanasi atau bukan. Lanjut Pak Mul. Gitu. Iya, teman-teman jangan dicoret-coret ya. Teman-teman boleh ngechat nanti kalau misalnya Bu Dina minta chat. Oke. Nah, informasi penting yang kamu temukan dari membaca teks eksplanasi dapat kamu sampaikan secara lisan. Nah, kepada orang lain. Jadi, teks eksplanasi itu nggak mesti ditulis semuanya, teman-teman. Jadi, informasi penting yang teman-teman dapatkan setelah membaca teks eksplanasi, teman-teman juga bisa menyampaikan secara lisan. Gitu. Nah, saat teman-teman membacakan teks eksplanasi hasil teman-teman tadi itu, nah pastikan informasi penting itu tersampaikan dengan baik, dengan caranya suaranya harus jelas ya. Jangan cepet-cepet ngomongnya, intonasinya juga jelas dan tidak menimbulkan makna ganda. Nah, ini nih yang terakhir nih, tidak menimbulkan makna ganda ini nih. Kalau sudah menimbulkan makna ganda, nanti teman-teman atau yang mendengarnya bisa berbeda-beda dalam menafsirkan apa yang teman-teman sampaikan. Yuk kita ingat kembali kata tanya yang dapat digunakan untuk menemukan informasi pada teks eksplanasi pada pembelajaran sebelumnya. Tadi udah ya, teman-teman sudah makna ganda itu makna yang lebih dari satu, Kak. Misal nih. Para pengunjung yang menggunakan jaket harap dititipkan ke tempat penitipan. Harusnya gimana? Jaketnya yang dititipkan atau pengunjungnya yang dititipkan? Nah, itu contoh makna ganda. Jadi ada dua maksud di situ. Nah, jadi khawatirnya kalau misalnya ada makna ganda tersebut, jadi nanti ada perbedaan dalam menafsirkan teks eksplanasi tadi, gitu. Ya, makna ganda atau kata ganda, ambigu. Seperti itu. Jadi itu makna ganda. Jadi penjelasannya itu nggak double, nggak ada makna terselubung. Nggak ada 2 makna, 3 makna, 4 makna dalam kata tersebut. Harusnya kan tadi para pelanggan yang menggunakan jaket diharapkan dititipkan di tempat penitipan. Nah, itu maknanya ganda, teman-teman. Antara yang pakai jaket yang dititipkan atau jaketnya yang dititipkan. Harusnya bagaimana? Harusnya jaket yang dikenakan oleh pelanggan harap dititipkan di tempat penitipan gitu. Jadi subjeknya dulu yang disebutin, objeknya dulu yang disebutin, maaf. Gitu. Jadi makna ganda ini yang bisa bikin nanti teman-teman berbeda dalam menafsirkan hasil penelitian atau hasil fakta yang teman-teman baca tadi gitu. Lanjut Pak Mul.
Nah, menyajikan informasi penting, teks eksplanasi dalam bentuk gambar. Selain tadi teman-teman bisa menyajikan eksplanasi dengan secara lisan, teman-teman juga bisa menyajikan teks eksplanasi dalam bentuk gambar seri. Misalnya teman-teman habis membaca sebuah paragraf atau narasi ya, beberapa narasi. Nah, kemudian teman-teman bisa menyajikannya dalam bentuk gambar. Nih, misalkan ini satu dia gambarnya lagi apa, kamu narasiin. Terus yang kedua, kenapa? Yang ketiga nih, keempat, seperti itu. Teman-teman bisa menjanjikan informasi penting, ini teks eksplorasi dalam bentuk gambar seri. Ini namanya gambar seri, teman-teman. Gambarnya berkesinambungan antara gambar 1, 2, 3, 4. Dan dia bisa menjadi kesatuan paragraf paragraf kesatuan utuh gitu dari gambar 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Nanti ini kita bahas akan lebih lanjut kita bahas di materi selanjutnya. Oke, teman-teman, mohon maaf Bu Dina tidak meminta teman-teman untuk men-chat ya. Nanti kalau misalnya mau chat, nanti Bu Dina akan persilakan teman-teman untuk chatting. Mohon dilanjut, Pak Mul. Nah, cara teman-teman untuk menemukan informasi penting dari teks yang dibacakan. Nah, kita balik lagi kepada teks yang lagi dibaca. Nih, misalkan Izian membaca suatu teks pada halaman sekian. Teman-teman diminta untuk mendengarkan Izian yang sedang membaca. Berarti cara teman-teman untuk menemukan informasi penting yang Izian baca, berarti teman-teman harus yang pertama harus mendengarkan dengan seksama. Nih kayak Bu Dina nih. Bu Dina sedang menjelaskan, teman-teman mendengarkan ya. Mendengarkan dengan saksama, mendengarkan teman-teman yang sedang membaca. Nah, setelah didengarkan pasti teman-teman sedang mendengarkan Izian yang sedang membaca, misalkan teman-teman dengerin dulu Izian tadi baca apa, terus teman-teman catat informasi penting yang tadi dibacakan Izian tuh apa aja gitu. Informasinya teman-teman catat, misalnya informasi umumnya apa, ini gitu. Terus setelah itu teman-teman kembangkan deh poin-poin yang tadi teman-teman catat menjadi suatu kalimat. Terus teman-teman bisa rangkai dari kalimat tersebut menjadi paragraf yang baru. Setelah itu teman-teman bisa sampaikan secara lisan hasil informasi yang teman-teman temukan dari teks yang dibacakan gitu. Oke, lanjut kamu. Teman-teman sudah buka ya buku Bu Dina minta teman-teman bisa buka buku halaman 86 dan 87, nanti kita akan diskusi. Buku JSIT 6D halaman 86 sampai 87. Nah, oke teman-teman, sedikit Bu Dina bahas struktur teks eksplanasi nih teman-teman. Tadi ada yang udah jawab tuh tadi nih Bu Dina, ini lagi ya ulangi nih chatnya. Ada yang udah jawab, eksplanasi itu pernyataan umum, deret penjelas, kesimpulan. Tadi siapa yang udah jawab ya? Ya ada pokoknya nih. Oh, Nalom, memang Nalom tadi itu ya, maaf ya. Oh, ini Nalom. Kenapa ke-skip ya? Nanti makanya cepet-cepet nulisnya ya, biar Bu Dina langsung sebutin namanya. Jangan chat yang aneh-aneh, kalau chat yang Bu saya nggak kebagian, ya Allah kasihan banget. Ya, nih makasih banyak nih Nalom ya sudah ikut dalam chat. Nih tolong tidak mencoret-coret ya. Nih struktur teks eksplanasi. Struktur teks yang ada dalam teks eksplanasi adalah di situ ada pernyataan umum atau gagasan pokok ya, seperti gagasan pokok atau topik masalah. Topik masalah yang dibahas di paragraf itu. Topik masalahnya tentang apa nih teman-teman? Nah, coba teman-teman nanti kita sama-sama ya. Boleh, Mangga. Teman-teman, mohon maaf, Pak Mul jeda sebentar, teman-teman. Pak Mul ingatkan sekali lagi peringatan terakhir untuk yang sedang mencoret-coret.
silahkan dihapus. Yang tadi mencoret-coret, Pak Mul, nanti kalau misalnya Pak Mul ketahuan teman-teman nyoret, Pak Mul akan langsung memindahkan ke waiting list, tidak di dalam ruang Zoom. Oke ya, untuk kenyamanan bersama, teman-teman mohon hargai, saling menghargai. Ketika diminta untuk menandai, ya silahkan ditandai dengan coretan. Tapi ketika tidak diminta, silahkan teman-teman menahan diri. Kita mohon kerjasamanya. Bisa difahami teman-teman? Ya? Oke. Terima kasih. Mangga Bu Dina dilanjut lagi. Nah, ya, oke teman-teman mohon perhatiannya ya. Tadi Pak Mul sudah memberikan somasi loh. Jangan sampai nanti teman-teman ada di waiting list ya, gara-gara coret-coret. Oke, langsung aja nih, langsung kita masuk ke struktur teks eksplanasi. Di sini ada pernyataan umum atau topik masalah. Nah, topik masalahnya, kenapa di sini Bu Dina bilangin pernyataan umum? Ini topik masalah ini masih umum teman-teman. Lagi ngebahas apa sih sebenarnya paragraf itu tuh? Ini adanya di sini nih. Nah, apa sih itu topik masalah? Topik masalah adalah dia memang tidak ada tidak arti tersendiri, cuma dia memiliki ciri-ciri teman-teman nih. Ciri-ciri di topik masalah pada teks eksplanasi, dia itu berdiri sendiri dan tidak memiliki arti yang jelas. Namanya juga pernyataan umum ya teman-teman. Jadi dia belum jelas nih arahnya mau kemana. Terus belum bisa dijawab dengan pertanyaan mengapa dan bagaimana, karena memang dia belum jelas, namanya juga pernyataan umum nih, topik masalahnya lagi ngebahas apa nih. Kemudian, ciri-ciri yang kedua adalah, ciri yang kedua adalah topik masalah ini atau pernyataan umum pada teks eksplanasi ini biasanya berada pada umumnya ya, berarti hampir 90% lah, berada pada di awal paragraf. Di awal paragraf. Tapi tidak menutup kemungkinan ya si pernyataan umum atau topik masalah ini berada di akhir paragraf. Nah, biasanya kalau ada di akhir paragraf, pernyataan umum ini diawali dengan kata jadi gitu. Atau dengan demikian, seperti itu, bla bla bla, sedang ngomongin apa itu teksnya gitu. Nah, selanjutnya topik permasalahan itu berupa kalimat yang berisi permasalahan yang dapat dikembangkan. Nah, ini dia masih berupa umum dan bisa dikembangkan lagi di paragraf-paragraf selanjutnya. Dan yang terakhir adalah bisa dikembangkan secara rinci dari topik masalah ini. Gitu. Selanjutnya, struktur yang kedua setelah ada pernyataan umum atau topik masalah yang dibahas, ada yang namanya deret penjelas. Apa Bu Dina itu deret penjelas, teman-teman? Ada yang tahu deret penjelas itu apa? Namanya juga deret penjelas ya. Ada yang tahu deret penjelas itu apa? Boleh di chat. Nah, biar Bu Dina nggak ngomong terus nih. Jadi teman-teman udah enggak Bu, kurang tahu. Oke, kalau kurang tahu nanti Bu Dina akan beritahu. Ada lagi yang sudah tahu boleh di chat, yang belum tahu nanti Bu Dina akan beritahu. Deret penjelas itu apa sih? Oh, belum tahu ya. Berarti teman-teman belum baca buku ya. Ada yang berisi rincian proses. Masya Allah nih Ibnu, sebab terjadinya suatu fenomena juga mencakup akibat Ibnu. Terus salam, menjelaskan tentang topik masalah bisa. Terus apa lagi? Hafsa belum tahu, nggak apa-apa. Erasmus, Bu, menantang sekali. Oke, terima kasih. Cucok ya? Ada Izian, deretan yang memberitahukan apa nih? Oh,
dengan rinci tentang topik permasalahan. Oke, terus paragraf yang menjelaskan masalah biasanya beradanya di tengah. Oke. Deret penjelas adalah bagian isi dari teks eksplanasi. Boleh. Nah, oke, terima kasih teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan. Berarti teman-teman sudah mulai terbuka ya. Apa itu deret penjelas, sudah mulai ada yang baca-baca buku atau mungkin browsing atau apa, nggak apa-apa, bagus. Jadi teman-teman sudah mencari informasi terlebih dahulu ya. Jadi Bu Dina juga berasa dikejar-kejar sama teman-teman nih. Oke, deret penjelas adalah bagian dari teks isi eksplanasi ya. Isi teks eksplanasi harus ada deret penjelasnya. Harus ada deret penjelas. Kamu belum? Oke. Kesenggol ya. Deret penjelas ini biasanya memang harusnya deret penjelas itu berisikan tentang detail penjelasan proses keberadaan dan proses terjadinya sesuatu yang tadi udah umum dinyatakan pada topik masalah. Jadi ini penjelasannya teman-teman ada di namanya deret penjelas. Nah, deret penjelas itu teman-teman nggak mesti di paragraf kedua atau di paragraf ketiga. Nah, kalau misalnya teksnya itu banyak ya, bisa jadi deret penjelasnya itu bertahap ya, dari paragraf kedua, ketiga, keempat. Apalagi kalau menjelaskan tentang rincian-rincian, misalkan hasil rincian. Nah, deret penjelas itu relatif isinya itu menjawab pernyataan, menjawab pertanyaan yang menggunakan kata bagaimana atau mengapa terjadinya apa, mengapa misalnya teksnya tentang banjir di atas di pernyataan umum atau topik masalah itu membahas tentang banjir. Kemudian di deret penjelasnya berarti biasanya itu berisi kenapa terjadinya banjir, terus bagaimana cara menanggulangi banjirnya, terus dan macam-macam gitu di deret penjelas itu. Kalau misalnya pernyataannya umum, pernyataan atau topik masalah yang pernyataan umumnya ini membutuhkan banyak sekali penjelasan, maka otomatis paragraf yang akan dituangkan dalam teks eksplanasi juga pastinya banyak dan nggak cuma satu atau dua, bisa jadi melebihi 4 lembar ya, 4 halaman atau bahkan bisa lebih dari 1.500 kata ya teman-teman ya. Nah, biasanya kan tadi relatif untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Yang jawabannya berupa pernyataan gitu atau penjelasan dari topik masalah tersebut. Nah, deret penjelas juga mengandung beberapa proses yang perlu dijelaskan yang tadi Bu Dina katakan ya. Jadi bisa jadi penjelasannya itu bisa lebih dari 1, 2, atau 3. Nah, nanti dia akan bertahap menjelaskannya gitu. Oke, bisa dipahami ya, deret penjelas itu kayak pelengkap tentang pernyataan umum. Oke, bagus Rehan, good. Ya, benar. Ini Lady berisi paparan rangkaian peristiwa atau kejadian atau urutan mengapa suatu fenomena terjadi. Nah, ya, good. Pintar. Biasanya berada di tengah. Biasanya berada di tengah. Oke. Pak Mul, saya mau ambil charger dulu. Mangga. Kita lanjut ya. Sudah Bu Dina stop nih chatnya karena sudah Bu Dina jelaskan dari tadi penjelas. Nah, sekarang yang Bu Dina tanyakan adalah apa itu simpulan? Nah, struktur teks eksplanasi yang ketiga adalah simpulan. Ada pertanyaan umum, deret penjelas, dan yang ketiga simpulan. Nah, 3 item ini, 3 struktur ini nih. Ini harus ada, nggak boleh ada yang hilang gitu. Apa pernyataan umumnya hilang, atau dari penjelasnya nggak ada, atau simpulannya nggak ada. Karena kalau ketiga-tiga ininya tidak ada, salah satunya, maka dia tidak bisa disebut dengan teks eksplanasi. Sebelumnya Bu Dina mau tanya, apa itu simpulan teman-teman? Yang tahu boleh dong langsung chat tuh. Langsung chat. Kalau Bu Dina minta chat. Kalau Bu Dina minta stop ya stop aja. Apa itu?
Sesuatu yang disimpulkan, hasil menyimpulkan. Jadi menyimpulkan itu apa, Mas Bagus? Ada yang tahu? Inti teks. Oh no, mohon maaf Mas Bagus. Inti teks itu adanya di deret penjelas. Bentar Bu, lagi nyari dulu ya. Paragraf yang memberitahu kesimpulan dan berada di paragraf akhir. Oke, memang adanya di paragraf akhir, betul. Sebuah cerita yang lebih diringkas lagi ya, bisa. Simpulan sama dengan kesimpulan. Nalom, Masya Allah. Bisa juga, betul. Simpulan, kesimpulan. Simpul. Oke, ada lagi teman-teman sebelum Budina stop chatnya. Simpulan adalah paragraf yang menyimpulkan suatu teks, biasanya ada di paragraf akhir. Iya, betul. Bisa jadi, Zian. Terima kasih. Ada lagi teman-teman? Oke, Ibnu. Oke, pinter. Keren. Oh, Mas Bagus. Oh, rangkuman bacaan. Iya, bisa. Saya pernah dikasih tahu ibu saya. Iya, Agi salam. Simpulan ada paragraf yang menjelaskan ulang tentang deret penjelasan yang diringkas. Iya, bisa jadi. Wah, keren-keren nih jawabannya teman-teman, bagus. Kesimpulan itu apa? Kalau kata Nalom tadi kesimpulan adalah simpulan. Ini AF siapa AF? Afdal ya? Menjelaskan tulisan isi teks yang diringkas. Oke. Oh, Azam Fitrah, Bu. Oh, terima kasih Azam Fitrah. Zafran jangan tiduran, harus duduk. Nggak apa-apa teman-teman, kalau misalkan teman-teman pegel, boleh deh selonjoran 10 detik ya. Nungguin ya, habis ya arti kesimpulan atau simpulan. Oke, langsung aja ya Bu Dina kasih tahu. Sebenarnya tadi teman-teman juga udah ada yang ini sih, udah ada yang mendekati jawabannya. Pendapat-pendapatnya keren-keren, berarti teman-teman nyimak ya yang tadi Bu Dina sampaikan. Nah, simpulan atau kesimpulan adalah hasil dari pembicaraan, hasil dari pembahasan yang tadi ada di deret penjelas, teman-teman. Gitu. Simpulan, namanya juga simpulan. Atau dalam bahasanya, kesimpulan adalah kalimat yang disampaikan atau yang diambil dari beberapa pemikiran dengan aturan referensi yang berlaku. Jadi, cuma beberapa aja yang diambil, namanya juga kesimpulan. Jadi, udah tidak ada isi penjelasan di dalam simpulan itu. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Di stop dulu ya chatnya. Nah, jadi kita ingat kembali ya, struktur teks eksplanasi harus memiliki 3 ini. Ada pernyataan umum atau topik masalah yang dibahas, terus ada deret penjelas, isinya penjelasan tentang penjelasan dari topik masalah tersebut, kemudian ada simpulan. Simpulan artinya ya tadi kesimpulan dari dari penjelasan yang ada di teks eksplanasi. Nah, harus ada 3 ini ya. Harus ada 3 ini. Kalau salah satu nggak ada, berarti dia tidak bisa disebut teks eksplanasi. Seperti itu. Lanjut, kamu. Nah, terkadang kita nanti akan menjumpai yang namanya teks rumpang. Apa itu teks rumpang? Ada yang tahu, teman-teman? Mungkin ada yang pernah baca atau apa gitu. Apa itu teks rumpang? Ini Bu Dina sudah, insya Allah sudah meringkas ya, merangkum materi ini. Jadi teman-teman nanti tinggal latihan-latihan aja. Oke, apa itu teks rumpang? Oke, apa itu teks rumpang?
Teks rumpang adalah. Oke, aku nggak tahu. Nggak apa-apa, nggak tahu nanti Bu Dina kasih tahu. Oke, langsung aja ya, Bu Dina kasih tahu nih ya. Teman-teman tolong diperhatikan. Oke, teks yang memiliki bagian yang kurang lengkap. Ya Allah, good job. Raihan. Kurang lengkap. Nah, iya, teks rumpang adalah ada namanya juga rumpang. Jadi dia kurang teksnya ya, kepotong. Dengan teks selanjutnya itu belum ada sambungannya dan kita harus mengisi sambungannya itu. Teks rumpang berarti ada bagian teks yang masih kosong. Nah, teman-teman harus melengkapi bagian tersebut dengan mengikuti langkah-langkah seperti ini. Nah, teman-teman, jika nanti kita akan menemukan yang namanya teks nih, udah ada teksnya, ternyata di tengah-tengahnya ada beberapa kalimat yang rumpang, yang artinya kosong ya, belum ada isinya. Nah, teman-teman harus mengisi teks tersebut. Teman-teman pasti bisa jika teman-teman mengikuti cara-caranya nih, seperti ini nih. Udah baca, ternyata teksnya itu ada yang kosong. Nah, teman-teman harus baca teks dengan cermat. Nah, dan temukan topik atau permasalahan yang dibahas pada teks tersebut itu tentang apa. Udah dibaca, sudah menemukan topik yang dibahas itu apa, nanti teman-teman akan bakal menemukan. Nah, kemudian yang kedua, Yang kedua itu perhatikan sebelum dan sesudah bagian yang rumpang itu seperti apa gitu. Nah, jadi nanti teman-teman lihat. Misalnya teksnya udah ada terus tiba-tiba di tengahnya rumpang nggak lengkap terus ada. Nah, teman-teman harus kira-kira nih lagi ngomongin apa nih, terus yang kurang tuh apa gitu. Jadi harus disambungkan antara yang sebelumnya dan sesudahnya. Melengkapi bagian tersebut dengan menghubungkan bagian yang sebelumnya. Terus pastikan, maaf ya itu pastikan, bukan pastikan ya, maaf kita ketik tipe. Pastikan menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai nih, PUEBI. Ada yang nanya PUEBI itu apa? Bukan PUBG, Be. Bukan PUBG, say. PUEBI, ada yang tahu PUEBI itu apa? Boleh, kalau tahu boleh di chat. PUEBI itu apa? Oke, good lady. Siapa itu? Erasmus. Eras, terima kasih Eras. Nah, teman-teman bisa menjawab tuh. PUEBI adalah nih, sebenarnya udah ada teman-teman ini di buku. Teman-teman mungkin ke-skip. PUEBI adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi istilahnya lah menggunakan kata baku lah gitu. Pastikan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai PUEBI. Nah, maaf ya ini ada tipe. Pedoman umum. Oke, terima kasih sudah menjawab tuh. Teman-teman sudah tahu ya PUEBI apa? Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau kita ini kata baku, pakai kata baku, jangan pakai kata tidak baku. Tuh, lanjut kamu. Oke, ternyata sudah habis teman-teman. Begitulah, kita ulang dari awal ya. Bu Dina kilas aja. Apa itu tadi teks eksplanasi, terus bagaimana cara teman-teman mendapatkan teks eksplanasi itu, struktur teks eksplanasinya itu seperti apa, kemudian bagaimana cara teman-teman mengisi
teks yang rumpang. Apa itu teks rumpang tadi? Terus bagaimana teman-teman dapat mengisi teks rumpang. Dan yang terakhir, udah sih itu, alhamdulillah yang terakhir. Oke, barakallah teman-teman. Semoga teman-teman bingung ya, karena kebingungan adalah jalan menuju kebenaran. Tapi kalau tidak bertanya, teman-teman nanti tidak tahu yang benar seperti apa. Jazakallah khair. Nah, teman-teman, sekarang Bu Dina minta. Halo. Oke, teman-teman, boleh teman-teman membuka buku JSIT halaman 86. Di situ teman-teman coba deh dibaca halaman 86, buku JSIT 6D. Di situ ada teks tentang kampung wisata Jodipan. Oh iya, benar Salam itu bukunya. Mana, Bu? Halaman 86, Kak. Udah, Bu. Nah, udah. Nah, di situ teman-teman kalau ini menjadi apa sih namanya bahan latihan. Tempat wisatanya kayak di Semarang. Nah, teman-teman, ini teks yang ada di sini nih, teman-teman baca dan cermati. Nah, teks tersebut termasuk teks eksplanasi atau bukan. Terus informasi umum apa yang terdapat pada teks tersebut. Nah, teman-teman terus cari deret penjelas teks tersebutnya apa dan kemudian kesimpulannya juga seperti apa. Ini latihan ya, teman-teman. Bisa dimengerti teman-teman semuanya? Bisa. Karena waktunya juga sudah mendekati jam 11. Oh iya, sebelumnya karena waktunya juga sudah ini ya. Jadi teman-teman ini Bu Dina tugaskan aja halaman 86. Terus ya, tugasnya itu setelah baca teman-teman identifikasi di mana letak topik masalah, di mana letak deret penjelasnya, dan bagaimana kesimpulan dari teks yang teman-teman baca halaman 86. Tapi sebelum teman-teman mengerjakan, Bu Dina buka pertanyaan. Siapa yang ingin bertanya, monggo. Silahkan nanti. Nanti. Enggak. Oke, Ibnu. Ibnu tadi ada yang mau ditanyakan, Ibnu? Main lagi jalan. PR ya Bu yang kampung wisata Bu? Iya, teman-teman boleh mengerjakan di rumah. Tapi kita lagi sekarang dikerjakan di rumah. Batam itu Arkan, Pak. Dari tadi kita lagi ngomongin apa sih, Bu? Semuanya di rumah. Itu, Bu, pertanyaan saya di chat. Oh, pertanyaannya di chat. Batam siapa, Bu? Di chat. Mana? Bedanya interpretasi sama kesimpulan. Kampung wisata adalah kampung wisata pertama di Kota Malang yang berupa sederetan rumah warga di tepi Sungai Brantas yang menampilkan dinding dengan aneka warna yang menarik. Wow, salah baca Google. Kampung wisata jadi ada kampung wisata di kota. Kampung wisata Jodipan ini biasanya dijuluki kampung 3D atau kampung warna-warni. Yang khas dari kampung 3D ini adalah banyaknya lukisan 3 dimensi yang menarik sebagai latar belakang objek foto. Oke, Bu Dina akan menjawab ya. Dari warga Jodipan. Pertanyaan dari siapa? Pertanyaan dari kakak siapa tadi ya? Kakak Ibnu. Jadi interpretasi itu isinya pemberian kesan atau pemberian pendapat atau pandangan terhadap suatu teks.
Jadi pendapat dari teks itu apa, terus mengenai teks itu apa gitu. Jadi lebih ke memberikan kesan dan pesan gitu dalam itu. Kalau kesimpulan, nah iya betul, seperti testimoni gitu. Nah, kalau kesimpulan itu isinya ya udah ringkasan yang tadi dari Deret menjelas itu apa gitu. Kalau kesimpulan tuh itu. Bisa dibedakan nggak? Bisa. Mirip sih, mirip kesimpulan, tapi dia lebih ke pendapat gitu, lebih ke pendapat atau lebih ke penafsiran seseorang gitu, lebih ke. Kalau teks eksplanasi kan nggak ada pendapat penulisnya, Bu. Nah, betul. Berarti kalau di situ, jadi dan memang ciri-cirinya kan tadi cuma 3, strukturnya cuma 3, nggak ada interpretasi di situ, adanya kesimpulan. Nah, kalau ada 3 struktur itu berarti sudah mencakup teks eksplanasi. Ya, rahmukallah. Tapi kalau misalkan dia strukturnya ada interpretasi, berarti dia bukan salah satu teks eksplanasi. Gitu. Karena mungkin teks tersebut yang butuh interpretasi itu bukan teks fakta mungkin gitu. Jadi masih butuh pengkajian ulang gitu, dari teks interpretasi. Nah, sedangkan kesimpulan adalah cuma menyimpulkan aja dari pemikiran-pemikiran yang ada di Deret penjelas itu dijadikan kesimpulan gitu. Oke, Ibnu Anjang bisa dimengerti? Jadi kalau kita pakai itu salah ya, Bu? Pakai apa? Interpretasi. Kurang tepat, Kakak. Yang betul harus pakai kesimpulan. Kesimpulan dari suatu teks. Kecuali misalkan Ibnu itu buat paragraf, terus interpretasinya pendapat Ibnu tentang suatu paragraf itu seperti apa gitu. Seperti itu. Jadi tekanannya lebih ke pendapat sih kalau di interpretasi. Karena memang belum nyampe. Karena memang belum nyampe interpretasi ya, baru kesimpulan. Jadi nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Ya, Bu, saya salah belajar. Terlalu tinggi ilmunya. Oh iya, terlalu tinggi nih. Bagus, Masya Allah. Bu Dina jadi keduluan ini. Bu Dina belum belum menggapai interpretasi. Yeah. Keren, nanti kita akan bahas ya yang termasuk interpretasi. Jadi untuk saat ini kita akan bahas tentang topik masalah deret penjelas dan kesimpulan. Masya Allah, Ibu Anjang, barakallah. Terima kasih teman-teman. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Masih ada waktu 3 menit lagi deh. Kan, mangga. Ayo gantian. Bisa sih jangan Ikhwan ya. Akhwat. Tapi nggak apa-apa, Arkan, mangga, Arkan ada yang mau ditanyakan lagi? Sobat nih. Tanyaannya di chat juga. Mana nggak ada. Arkan boleh dihidupkan speakernya. Udah ya. Apa, Pak? Arkan gimana tadi mau nanya apa, Arkan? Enggak, saya nggak mau nanya, Pak. Jadi mau nanya, nggak jadi. Nggak jadi, Pak, berubah pikiran kayaknya. Ya sudah. Oke, berarti sudah kan begitu? Sudah. Bapak, kapan Pak selesainya, Pak? Oke, ini mau selesai teman-teman. Bu Dina, baterai sekarang tuh tinggal 12%. Oh iya. Baik. Kalau gimana Bu Dina, ada lagi? Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, Bentar, Bu Dina mengharapkan yang akhwat itu bertanya, tapi karena tidak ada pertanyaan, Bu Dina simpulkan. Nanti ngumpulnya BTW kapan, Bu? Oke, apa? Ngumpulnya kapan, Bu? Nanti kita bahas minggu depan pada pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi hari ini sebenarnya Bu Dina ingin memberikan materi keseluruhan dulu, jadi teman-teman bisa latihan di rumah gitu. Ya. Jadi teman-teman tidak perlu email, teman-teman cukup Iya. jadi
kerjakan di rumah masing-masing ya Bunda ya. Ya, jadi teman-teman sebenarnya Bu Dina pengen ngukur sih teman-teman udah belum sama yang tadi Bunda sampaikan. Jadi latihan di rumah. Nanti minggu depan Kita kita bahas ya. akan plotting jadwalnya lagi kapan kita Zoom untuk bahasa Termasuk Indonesia. yang kemarin-kemarin yang teman-teman sudah dikerjakan yang kemarin itu Bu Dina ya, kita bisa bahas bareng-bareng ya. Yang mana, Bu? Yang matematika kah? Iya. Iya, apapun teman-teman semuanya. Jadi Nanti kita akan teman-teman Selesai, cuman ada 2 soal yang kumpulkan ke email karena nanti akan dikoreksi bareng-bareng gitu ya. Kita koreksi sama-sama. Ya, jadi dikirim ke emailnya di stop dulu ya. Diisi Untuk 2 kali. materi hari ini. Sip, gitu ya, Bu Dina. Paknya udah. Iya nih Bu Dina akan putuskan. Tidak ada yang bertanya, berarti insya Allah teman-teman semuanya paham ya. Terima kasih. Jazakumullah khair untuk waktunya hari ini. Untuk ayah dan bunda, terima kasih telah membersamai teman-teman belajar selama PJJ. Kurang lebihnya Bu Dina mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekurangan hanya milik Bu Dina, dan yang baik-baiknya itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Ambil baiknya, hilangkan yang buruk-buruknya ya teman-teman. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut oleh Pak ya. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dina sudah menyampaikan, memaparkan terkait materi tentang teks eksplanasi dengan jelas ya. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman. Dan kuncinya sebenarnya latihan. Latihan, baca, banyak-banyak baca ya. Biar bisa lebih paham lagi. Baik teman-teman, itu saja. Terima kasih banyak untuk yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang belum hadir bisa dipertemukan Allah kembali di pertemuan Zoom berikutnya. Ya, itu saja. Kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan istighfar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu teman-teman. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya ya. Bu Dina izin live dulu ya. Untuk Azamul mau ambil yang kemarin belum Bye. Ya. Halo Bu Jana. sampai sebelum zuhur. Oke Azamul, Bu Dina tunggu.